Ya. Dampak intervensi orang tua dalam pemilihan studi lanjutan dan karir anak remaja pasca lulus SMA. Mungkin kita belum kenalan tadi ya. Ini Ya, silakan pesertanya Ibu. dari mana aja gitu, Pak Ya. Faisal. Mungkin Ya, baik. ada yang guru BK mungkin ya, atau ada yang mahasiswa? Ada Langsung mahasiswa, ya. ada Ya, mahasiswa yang berprofesi guru BK juga Ibu di Oke, sekolahnya. ya. Nanti ini juga bisa sekalian kita diskusi ya, mungkin ya, ngobrol-ngobrol ya teman-teman, dalam arti mungkin ada yang dari pengalaman pribadi, ada nggak yang merasa salah jurusan juga? Kalau saya mungkin kita ngobrol santai aja ya Pak Faisal. Kalau saya secara pribadi terus terang nih ya, saya salah jurusan juga nih. saya terus terang merasa sudah salah jurusan juga ya. Dan saya senang sekali ketika saya dapat materi ini, karena terus terang saya pribadi itu ketika memilih jurusan saya psikologi, itu terus terang aja ada intervensi dari orang tua saya, itu betul ya, betul. Tapi ternyata di kemudian hari, ya ini dia ya, ini mungkin yang perlu menjadi catatan kita yang merasa mungkin kita salah jurusan ya. Apakah kemudian kita sekarang mencintai profesi kita, mencintai jurusan kita atau tidak gitu ya, yang konon katanya pernah merasa salah jurusan mungkin seperti itu gitu ya. Baik, mungkin sebelum kita diskusi panjang lebar, mungkin kenalan sedikit ya. Saya belum memasukkan ini saya ya, CV saya. Baik, mungkin kenalan secara langsung aja. Saya Wiwit Riftiani, sarjana psikologi. Kemudian saya juga profesi sebagai psikolog. Aktivitas saya sehari-hari di KPAID, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Bogor. Kebetulan saya sebagai wakil ketua. Sudah mau jalan 2 tahun ini ya. Dan aktivitas yang lain, saya juga sebagai konselor keluarga, perkawinan, dan anak. Jadi ya mungkin mudah-mudahan cukup nyambung ya Pak Faisal ya. Iya. Kita kebetulan juga saya sebagai konsultan keluarga, konselor keluarga. Baik, saya masuk ke sini aja dulu nih. 87% ini saya searching ini kira-kira berapa banyak ya teman-teman kita yang merasa salah jurusan ya, khususnya mahasiswa. Ternyata cukup besar. Ini besar banget lah ya. 87% itu bukan angka yang kecil ya. 87% mahasiswa Indonesia merasa salah jurusan. Ya, merasa lah ya, sekali lagi. Kata merasa itu kan berarti apa yang dirasa ya. Tapi ketika aplikasinya, pelaksanaannya ini bisa jadi fine aja, enjoy aja, senang aja gitu dengan jurusannya gitu ya. Itu yang saya alami ya teman-teman semuanya ya. Jadi dalam arti gini, ini saya flashback cerita sedikit pengalaman saya. Nanti teman-teman boleh juga sharing ya, diskusi tentang pengalaman pribadi mungkin. Dulu saya jurusannya IPA, dan kalau zaman saya itu dulu ada pembagian lagi. IPA itu dibagi 2 lagi, fisika dan biologi. Kebetulan saya jurusan fisika. Jadi dulu tuh ada istilahnya, angkatan saya angkatan jadul, angkatan tua ya. Ada A1, A2. Mungkin Pak Faisal beda zaman kita ya Pak? Beda zaman Bu. Saya terlalu tua gitu. Iya. Ya, dulu ada A1, A2. A1 itu fisika, IPA fisika. A2 itu IPA biologi, A3 baru IPS ya, dan A4 itu bahasa. Ya, sekarang udah kembali lagi Bu, karena kurikulum merdeka Bu. Ya, kurikulum merdeka apa sih sekarang? Beda lagi ya Pak ya? Artinya ada jurusan fisika, misalkan di kelas 12 itu, terus ada kimia, ada biologi gitu Bu. Mungkin hampir sama kayak zaman Ibu. Iya, betul, kembali lagi ya. Kembali lagi ke zaman Ibu Bu ya. Iya betul. Jadi saya itu dulu jurusan fisika. Jurusan fisika yang notabene ya senang hitung-hitungan lah ya, bahasa sederhananya gitu ya. Tapi ternyata ini
qadarullahnya ya, saya tidak diterima waktu itu di PTN, ceritanya begitu ya. Saya tidak diterima di PTN. Nah, dalam kondisi galau tidak diterima di PTN itu, kemudian ibu saya menyarankan, mungkin bisa jadi Allah tuh menakdirkan kamu bukan di fisika. Kebetulan saya ngambil teknik sipil waktu itu. Ya, yang semua jurusannya laki-laki banget gitu ya. Jadi saya ngambil teknik sipil itu di beberapa universitas negeri, teknik sipil. Ibu saya bilang bisa jadi Allah itu tidak menghendaki kamu di situ, kata ibu saya. Waktu itu memotivasi saya seperti itu dalam kondisi saya begitu galau gitu ya, sedih dan seterusnya. Kemudian kamu ambil swasta aja dan coba pindah jurusan gitu ya, pindah haluan gitu ya, coba jangan ke IPA fisika ya. Kalau IPA coba yang biologi, misalnya kedokteran dan segala macam. Saya ngambil kedokteran di swasta dan saya keterima, tapi saya merasa itu bukan bidang saya, gitu. Dan saya merasa nggak nyaman gitu ya di kedokteran. Akhirnya ibu saya bilang udah coba di psikologi gitu. Dan ya akhirnya saya memilih psikologi. Ya itu dengan beberapa pertimbangan segala macam ya. Dan kemudian singkat cerita di semester awal, di semester 1-2, ini pengalaman pribadi, pure pengalaman pribadi dan saya ingin sharing ke teman-teman. Di semester 1-2 nilai saya hancur. Ya, anjlok ya. Saya itu tidak begitu suka dengan hafalan, menghafal dan seterusnya. Dan itu dituntut di psikologi untuk menghafal. Dan saya hancur nilai saya di situ. Terus kemudian ibu saya memotivasi, dan ini juga menurut sekali lagi ibu saya melakukan intervensi yang sangat luar biasa. Memotivasi itu bagian dari intervensi, ya. Jadi intervensi itu setelah saya pelajari tidak mesti negatif, ya tidak mesti negatif. Ibu saya kemudian memberi saya motivasi yang begitu amat sangat kuat. Kemudian saya bangkit. Semester 3-4, alhamdulillah saya bisa mengejar ketertinggalan saya, dan alhamdulillah saya selesai studi dalam kurun waktu, pada waktu itu sekitar 4,5 tahun dan saya cum laude. Dengan IPK yang ya 3, berapa ya waktu itu ya, 3,4 ya. 3,4 lumayan itu Bu. Iya, zaman itu Pak, zaman itu udah bagus. Ya, terus ya ini sekali lagi teman-teman, yang kita merasa salah jurusan, ya bisa jadi intervensi orang tua itu satu sisi mungkin di momen tertentu, di saat tertentu itu bisa jadi negatif, gitu ya. Nah, ini kayaknya, dan ketika tahun pertama itu kan saya hancur ya, ibu saya sempat berpikir ini salah saya, kata ibu saya. Ini karena saya terlalu intervensi kepada anak saya sehingga anak saya itu tidak cocok di sini. Kenapa saya mengarahkan dia ke jurusan ini? Dan ini bukan dia banget lah, bukan passion dia, bukan minat dia, bukan bakat dia, bisa jadi seperti itu. Dan ternyata kan di tahun berikutnya saya tetap di jalur ini, di jurusan yang ibu saya pilihkan. Gitu. Dan alhamdulillah Pak Faisal dan teman-teman semua, dan saya hari ini saya mencintai pekerjaan saya dan jurusan saya. Dan saya merasa saya sekarang tidak salah jurusan. Itu satu pengalaman yang sangat luar biasa buat saya, dan sering saya sharing ke para teman-teman adik-adik kita ya, anak-anak kita di SMA, di perguruan tinggi. Sebetulnya salah jurusan itu tergantung dari rasa saja, gitu ya, dari feel. Kebetulan background saya psikologi ya, mungkin dari apa yang kita rasa, gitu ya. Dan semuanya kembali dari apakah kita mau dan ingin berusaha untuk mencintai jurusan yang sudah kita pilih. Ya, seperti yang saya bilang, mungkin bisa jadi takdirnya memang begitu, gitu ya. Dan ketika kita mencintai, ternyata psikologi itu asik, dan sekarang saya sangat menikmati profesi saya dan jurusan saya gitu. Jadi
Ini satu hal yang memang menjadi pelajaran yang sangat berharga ya, terutama buat teman-teman saya mungkin atau adik-adik saya, anak-anak saya. Ya, jadi ini tadi ya, kenapa salah jurusan? Kenapa? Nah, sebetulnya ini tadi nih ya poinnya ya. Bisa jadi karena galau, bingung, mengikuti teman, terlalu banyak saran, misalnya dari guru. Nah, ini guru BK, maaf sekali lagi, mungkin ada teman-teman yang guru BK ya, ada teman-teman yang guru BK. Ini sering banget ngasih saran, masukkan di sini nih, di poin ketika para siswa kita galau, bingung, nggak ngerti harus apa yang diambil, jurusan apa yang diambil. Nah, intervensi guru ada di sini, ya, terutama guru BK. Banyak sekali memberikan masukan-masukan, saran-saran yang kaitan dengan bagusnya di mana. Mohon maaf, di sekolah-sekolah negeri ini sekali lagi juga jadi PR ya. Banyak sekolah negeri merasa udah kamu ngambil ini aja, nanti kalau kamu ngambil ini di perguruan tinggi negeri dan keterima, itu bisa menaikkan ranking sekolah kita. Nah, itu betul nggak Pak Faisal? Iya betul. Jadi ada pemaksaan dari pihak sekolah. Iya, betul. Jadi merasa wah ini kalau misalnya SMA 1 saya kasih contoh. Kebetulan saya SMA 1 Semarang ya, teman-teman saya notabene secara SMA sekolah saya waktu itu favorit, dan sekolah itu juga mengarahkan sekian persen siswa kalau bisa keterima negeri, perguruan tinggi negeri gitu ya, karena itu akan mempengaruhi ranking ya. Rating sekarang Bu, rating sekolah. Oh ya, rating ya. Iya, rating ya. Rating sekolah itu akan naik ya Pak ya. Nah itu, jadi guru bahkan ini kalau kamu masuk ini kayaknya keterima deh gitu, biasanya kan kayak gitu ya, keterima deh, kayaknya bisa lolos deh, karena ini kayaknya peminatnya sedikit, seperti itu ya, peminatnya sedikit, nggak banyak, terus kemudian dan dari sisi kemampuan kamu kayaknya bisa, dan seterusnya, seperti itu ya. Jadi ada saran-saran yang dalam hal ini bisa jadi anak itu mungkin bisa jadi perasaan sebetulnya nggak cocok, ini bukan bidang saya gitu ya. Gitu. Kemudian yang berikutnya juga biasa jadi ada penawaran beasiswa. Ada iming-iming beasiswa ini juga, wah di situ aja deh, itu kemudian ada beasiswa, kemudian orang tua kita nggak mampu atau gimana ya, nggak siap untuk membiayai, kemudian ada beasiswa, padahal jurusannya nggak pas, jurusannya nggak cocok, itu juga bisa. Dan yang terakhir ini yang akan jadi topik kita adalah alasan orang tua. Ya, alasan orang tua ini juga yang biasanya paling banyak, karena anak itu biasanya kalau ketika dia berdiskusi pertama untuk urusan karir lanjutan studinya itu orang tua gitu ya. Jadi alasan orang tua itu lebih kepada di sini intervensi orang tua. Jadi apa itu sebetulnya intervensi orang tua? Sebenarnya ya ini ya. Jadi ada sebuah tindakan yang dilakukan orang tua untuk membimbing sebenarnya ya, membimbing atau mendidik ya. Juga mengarahkan gitu ya, untuk pemilihan studi lanjutan dan karir anak. Jadi bukan untuk intervensi itu pemaksaan ya. Mungkin kalau kita pakai bahasa lain pemaksaan, sebenarnya enggak gitu ya. Ya kecuali mempengaruhi ya agar anak itu terpengaruh dan kemudian mengikuti saran orang tua. Tapi juga bisa jadi itu bagian dari membimbing dan mendidik, karena ini saya balik ke sini sebentar. Kadang anak dalam kondisi masih galau dan bingung. Ya, galau dan bingung, perlu diskusi, perlu saran, perlu masukan. Ya, siapa lagi kalau enggak orang tua, ya. Ini orang tua yang kemudian mengarahkan. Jadi, intervensi itu juga dalam rangka mendidik, memberi dukungan emosional, menerapkan disiplin, itu juga semuanya intervensi. Jadi, intervensi itu tidak melulu negatif ya, yang bentuknya pemaksaan. Saya cepatkan karena waktu kita nggak banyak ya. Kemudian alasan orang tua itu biasanya kenapa dia melakukan intervensi ya, karena biasanya yang pertama untuk melindungi anak ya, untuk melindungi anak dan untuk kebaikan anak ya. Seperti misalnya kayaknya kalau ya itu tadi ya, sama seperti kayak guru BK, kamu kayaknya masuk sini aja deh, insya Allah itu keterima, kalau kamu di situ keterima, kalau di tempat yang lain mungkin kamu saingannya lebih berat dan seterusnya. Kemudian juga bisa karena alasan finansial ya,
karena orang tua mungkin ada yang terbatas kemampuannya, ya, atau mungkin ada yang kelebihan gitu ya. Bahkan mungkin kamu masuk kedokteran aja, bahkan banyak sekali orang tua memaksakan anaknya untuk masuk di kedokteran meskipun swasta yang konon harganya sampai ratusan juta itu ya, untuk bisa sekolah di kedokteran swasta itu kan nggak murah gitu ya. Ada orang tua sampai rela demi anaknya bisa jadi mahasiswa kedokteran dan bisa jadi dokter kelak, seperti itu, karena mungkin ada kelebihan anggaran. Kemudian juga pengalaman dan pengetahuan. Ini orang tua biasanya punya pengalaman ya, kayak saya punya pengalaman, secara otomatis ada juga sih intervensi saya berikan ke anak-anak saya, itu juga ada karena dari sisi pengalaman, pengetahuan gitu ya, ya kan tadi ya, anak lagi banyak galaunya lah ya. Terus juga ekspektasi sosial dan keluarga ya, bisa jadi di jurusan-jurusan tertentu itu lebih bergengsi lah ya, mungkin ya. Ada jurusan yang nggak bergengsi, tapi ada jurusan-jurusan tertentu yang ada nilai gengsinya gitu ya. Kalau ya seperti kayak kedokteran, mungkin teknik-teknik yang grade-nya tinggi-tinggi itu ya, mungkin itu juga. Terus juga dalam pengambilan perguruan tinggi juga mungkin seperti itu ya. Ada ekspektasi sosial ketika masuk ke perguruan tinggi negeri yang